Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo teman-teman semua, sekali lagi perkenalkan nama saya Marisa Lorenza Sitinjak dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang salah satu spesies kerang laut yang mungkin namanya masih terbilang asing di telinga teman-teman semua. Sesuai dengan judul tadi, spesies kerang laut yang akan saya bahas yaitu Calista erisina. Untuk mengetahui apa sih Calista erisina itu, teman-teman bisa simak pembahasan selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih Calista erisina itu, ada baiknya kita harus mengetahui definisi kerang secara umum. Apa itu kerang? Nah, untuk definisi kerang secara umum, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah kerang, atau bahkan teman-teman sudah pernah mengkonsumsinya. Untuk definisinya, kerang adalah kelompok hewan moluska atau bertubuh lunak, kelas Bivalvia atau Pelecypoda yang tidak mempunyai tulang belakang, dan tubuhnya itu ditutupi atau dilindungi oleh cangkang. Baik, kita masuk dalam pembahasan Calista erisina. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Calista erisina ini adalah kerang yang hidup hanya pada daerah air asin atau air laut. Jadi untuk klasifikasinya, Calista erisina ini termasuk dalam filum Mollusca, kelas Bivalvia, keluarga Pherenidae, dan genus Calista. Baik, untuk ciri khas dari Calista erisina itu sendiri, jadi Calista erisina itu memiliki bentuk yang khas dengan tekstur dari kulit cangkangnya itu bergaris, konsentris, dan sejajar, serta warnanya itu tidak merata, ada variasi warna lebih dominan ke coklat ke kuning-kuningan seperti pada gambar. Cangkang dari Calista erisina ini padat dan bentuknya itu agak sedikit oval kebulat-bulatan. Nah, jadi di mana sih Calista erisina ini dapat ditemukan? Calista erisina ini hidup di daerah bentik atau di dasar laut dengan kedalaman 0 sampai 20 meter di bawah permukaan laut, atau dapat dikategorikan bahwa organisme atau spesies kerang ini hidup di intertidal zone. Kita tahu bersama bahwa organisme-organisme yang hidup di daerah intertidal zone atau daerah pasang surut memerlukan pola adaptasi atau toleransi yang baik agar mereka bisa bertumbuh berkembang di daerah tersebut. Dan Calista erisina ini memiliki pola adaptasi dan toleransi yang tergolong baik. Jadi untuk Calista erisina ini dapat ditemukan di wilayah subtropis dengan distribusi Indo-Pasifik, termasuk laut-laut Indonesia, Filipina, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik bagian tengah dan bagian barat. Secara umum, berdasarkan reproduksinya, untuk kerang sendiri itu terbagi menjadi dalam dua golongan. Yang pertama itu ada hermaprodit dan gonokorik. Untuk Calista erisina itu sendiri, ada yang tergolong menjadi hermaprodit, ada yang tergolong menjadi gonokorik. Untuk hermaprodit adalah suatu jenis kerang yang menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina sekaligus dalam satu individu sepanjang masa hidupnya, atau dia itu dapat dikatakan sebagai kerang yang berkelamin ganda. Sedangkan untuk gonokorik adalah jenis kerang yang menghasilkan sel gamet jantan dan sel gamet betina secara terpisah. Artinya beda antara kerang jantan dan kerang betina. Di sisi lain, ada suatu kondisi di mana kerang itu lahir sebagai jantan, tetapi dalam masa pertumbuhannya dia itu bisa berubah menjadi betina dan sebaliknya. Baik, ini merupakan siklus atau pola reproduksi dari kerang secara umum. Dimulai dari kerang dewasa, baik itu kerang yang tergolong dalam gonokorik maupun hermaprodit,
akan mengeluarkan sel ovum, akan melepaskan sel ovum dan sel sperma ke dalam air, dan terjadilah proses fertilisasi di dalam air. Proses fertilisasi pada kerang tidak berlangsung di dalam tubuh kerang itu sendiri, melainkan di dalam air. Setelah proses fertilisasi akan terbentuk trokopor, di mana trokopor ini berubah menjadi veliger. Veliger ini merupakan larva yang memiliki velum. Dari veliger akan berubah menjadi pediveliger. Pediveliger akan bermetamorfosis selama beberapa minggu, di mana di sini sudah timbul kaki jalan yang berfungsi untuk menempelkan dirinya pada substrat. Pediveliger yang bermetamorfosis ini bersifat planktonik dan velumnya itu sudah mulai hilang. Setelah bermetamorfosis, dia akan berubah menjadi juvenil atau kerang muda. Kerang muda ini biasa sambil menunggu pertumbuhan gonad dan pertumbuhan organ lain, mereka itu lebih suka berada di dalam substrat, membenamkan diri di dalam substrat, dan nantinya ketika dewasa mereka akan keluar untuk melakukan reproduksi, dan siklus ini diulang secara terus-menerus. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, manfaat dari Calista ericina yang saya golongkan ke dalam 3. Ada manfaat bagi tubuh, manfaat bagi ekonomi, dan manfaat ekologi. Yang pertama, manfaat bagi tubuh. Kerang ini merupakan makanan dengan sumber protein yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hai Jun Weik dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Komposisi Gizi Calista ericina, menyatakan bahwa Calista ericina ini mengandung protein yang tinggi, kandungan lipid yang rendah, 16 asam amino, dan beberapa unsur-unsur mineral yang penting dibutuhkan tubuh seperti natrium, kalium, fosfor, magnesium, kalsium, besi, dan seng. Kemudian ada manfaat bagi ekonomi. Kerang ini memiliki nilai komersial yang tinggi karena tingkat konsumsi orang yang tinggi. Contohnya pada daerah-daerah seperti Cina, kerang-kerangan ini dijadikan sebagai makanan tradisional sehingga banyak digemari orang. Serta cangkangnya itu dapat diperjualbelikan dengan harga yang tinggi, dijadikan sebagai koleksi atau hiasan. Dan yang terakhir, manfaat bagi ekologi. Karena kerang-kerang ini bersifat sebagai deposit filter atau filter feeder, di mana mereka itu mengambil sumber-sumber nutrisi yang berasal dari endapan dasar laut, sehingga secara otomatis mereka itu menyerap dan menyaring air laut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Calista ericina, yang mungkin namanya masih terdengar asing di telinga kita, tetapi banyak memiliki manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.